Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bunda, di antara sesuatu yang harus kita jaga dalam diri kita adalah bagaimana caranya kita tidak terlalu bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Iya apa iya? Kata Nabi SAW, hutang itu meresahkanmu di siang hari dan hutang itu menggelisah. Anda sayang kalau punya hutang gelisah atau tidak? Kelihatan. Bunda kalau punya hutang resah atau tidak? Maka izin kadang bermudah-mudahan dalam urusan hutang jadi penyakit di dalam kehidupan kita. Maka kalau ada yang bertanya, emangnya enggak boleh berhutang? Boleh. Silahkan, tapi tolong pastikan 3 hal. Ada berapa? 3 hal yang harus dipastikan ketika kita berhutang. 1, berhutanglah untuk sesuatu yang penting dan mendesak. Penting dan mendesak. Jangan berhutang karena ngikutin gengsi. Betul? Jangan berhutang hanya sekedar memperturutkan hawa nafsu. Berapa banyak di antara kita karena gengsi hutang sana, hutang sini. Ada yang begitu? Pinjam sana, pinjam sini. Ada yang begitu? Mana orangnya? Hati-hati berhutang pada sesuatu yang tidak penting dan tidak mendesak. Karena harusnya kalau mau berhutang, pilihlah sesuatu yang penting dan mendesak. Yang kedua, kalau mau berhutang boleh-boleh, tapi pastikan kita punya kemampuan untuk membayarnya. Berapa banyak ada orang yang bilang, Allah ngutang aja dulu, bayar mah belakangan. Ada yang begitu? Mana orangnya? Jadi hati-hati. Penghasilannya 5 juta, hutangnya 7 juta. Ada yang begitu? Kalau yang terjadi begitu sakit atau tidak? Di mana sakitnya? Di sini ibu, yang di sini saya dong, Bu. Dan yang ketiga, boleh berhutang, niatnya bayar, dan ingat, jangan sampai hutangmu memutuskan silaturahmimu. Berapa banyak orang karena urusan hutang yang awalnya teman dekat jadi jauh. Betul? Yang awalnya akrab jadi berantem. Betul? Ada yang begitu? Maka tolong dipastikan. Kan sering kita lihat ya, ada orang waktu minjemnya kelihatan butuh. Waktu ditagih pura-pura udah lupa. Bahkan yang paling kesel dia lebih galak daripada kita yang nagih. Betul? Ada lagi yang bikin kesel. Dia punya hutang tapi statusnya jalan-jalan terus. Ada yang begitu? Gaya elit ekonomi. Ada yang begitu? Maka bunda, pemirsa TV, boleh berhutang tapi 3 syaratnya. 1, berhutang untuk yang penting dan mendesak. 2, berhutang sesuai dengan kemampuan.
Dan yang ketiga, jangan sampai hutangmu memutuskan silaturahmimu. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati kita. Dan yang punya hutang cepat lunas hutangnya. Amin. Dan yang tidak punya hutang, jangan terlalu bermudah-mudahan dalam urusan hutang. Tepuk tangan untuk yang punya hutang hari ini. Utang tuh ya banyak. Utang akikah juga hutang Iya, ya kan. hutang juga ya. Akikah harus dibayar tuh. Baik, sekali lagi ya beri kasih kesempatan pertama kali ini ya untuk bertanya kepada Ahilman. Temanya hari tentang hutang ya. Iya, gak mau ya. Nih, sebelah sini. Sebelah mana? Sini. Oke. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedu, maaf ya. Kita jalan dulu ya. Iya, boleh iya, ya. boleh. Yuk, Majelis Taklim Al-Muhajirin berkah, berkah, berkah. Alhamdulillah. Ya. Itu yel-yelnya Bu. Iya betul, ya. Oh saya yel-yel bilang aja ngomong aja langsung saya. Berkah udah gitu. Iya. Silakan Ibu, tapi Ya. bagus. Hidup itu langsung penuh keberkahan. Iya kan, betul. Bu? Amin. Amin. Baik, curhat ya, ya. Iya, Bunda. Kebetulan. Ibu siapa mohon maaf? Oh ya, mohon maaf saya belum mengenal diri. Nama saya Tuti Nurhayati. Tuti. Nurhayati. Nurhayati. Biasa Iya. dipanggil Bu Tuti. Bu Bu Tuti. bekas. Jangan dipotong ya, jangan dipotong ya. Berarti bekas panggil butut ya Bu. Butut bener kan? Iya. Ya silakan. Baik. Butut. Baik. Kebetulan ini cerita saya dengan temanya pas banget. Pas banget Bu ya. Pas banget ya. Ini masalah Ibu kan ini? Iya, masalah saya. Ya Allah. Sama Bu. Ya. Masalah Curhat ya Ayah. Iya Bunda, Ya. silakan. Kebetulan setahun yang lalu kakak ipar saya datang ke rumah meminjam uang 15 juta. Ya, alasannya terlilit sama utang sama rentenir. Dan sudah jatuh tempo kalau tidak melunasi uang mau tidak mau rumahnya disita. Nah, 15 juta ya banyak juga gitu, saya bingung mau ngasih. Ada sih, masih ada, tapi akhirnya saya izin ke sana dulu, Bu, Ayah gimana ini? Ya udah kasih aja, kasihan namanya saudara. Iya. Tapi juga sebenarnya deg-degan, 15 juta. Besar ya itu, Bu, banyak. ya. Banyak, kita juga kan ada perlu juga ya, Madasif tapi gitu. Ya udahlah, akhirnya singkat cerita saya pinjemin. Dengan janji atau akadnya itu beliau akan membayar setiap bulan 3 juta, berarti selama 5 bulan. 5 bulan. Baik, alhamdulillah saya pegang. Bulan pertama Lancar. tidak bayar. Iya. Baru saya- pertama udah nggak bayar. Iya. Bulan Katanya pertama. suaminya belum kirim uang. Oke. Baik, saudara ngerti. Saudara, paham, siap. paham. Ya. Bulan kedua? Yang bulan kedua Cet, baru nih. tidak lagi nih. Enggak lagi? Iya, sudah sih. Enggak, tar dulu mau beli seragam anak. Beli seragam anak, oke. Ponakan. Ya udah, Udah sabar. lengkap nih 2 Ya, bulan. 2 bulan. Nah, Bulan ketiga, alhamdulillah. Alhamdulillah Akhirnya tidak keluar lagi. nggak keluar lagi. Iya, Oh, alasannya tidak macam-macam. Sampai bulan keempat, bulan kelima. habis waktunya tuh. Habis waktunya ya, 5 bulan. tiba-tiba saya lihat beliau itu beli motor, Ayo. cash, ya Allah, ini sakit banget. sedih, ya Allah, astagfirullahaladzim, itu uang Datang. saya 15 juta belum dibayar, Tapi dia beli motor. beli motor baru, cash lagi, ya Cash Allah, lagi. iya gitu. Ya Allah. Bu. Ya akhirnya saya beranikan diri ya, kalau sama ini kan cuma lewat WA, Kak Iya. gimana Kak, saya datang ke rumahnya baik-baik, saya tagih, jamnya santai banget begini. Halah, kamu loh sama saudara sendiri kayak gitu. Tenang, aku bayar, tapi jangan sekarang, aku masih punya kebutuhan lain. Toh kamu juga nggak kekurangan kan, cukup kan dari suamimu? Ya Allah Kak, saya bilang gitu, ya namanya utang mah ya bayar. Walaupun saudara sendiri ya tetap harus bayar, Iya, iya. tolong disegerakan gitu. Nah, sejak kejadian itu Bu, kakak saya langsung berubah ke saya, mungkin sakit hati atau kemana gitu ya. Pokoknya kalau kita kumpul di saudara itu, dia nggak mau menyapa saya, gitu. Takut ditagih kali kan. Ya Allah, ya mungkin ya, Iya. merasa sendiri gitu ya. Iya. Terus kalau siapapun, Kak,
Gitu. Buang muka. Iya. Ibu buang sampah balas ke Ya dia. Allah, gitu. Malah kadang-kadang itu dia nyindir, percuma punya saudara kaya juga. Orang pelit, nauzubillah gitu. Padahal udah dibantuin Bu. Ya udah dibantu, udah mau setahun ini juga gitu. Ya. Nah pertanyaan saya ya, ya mohon maaf ya. Gimana harusnya kami itu? Apa harus saya ikhlas? Kan 15 juta itu ikhlas, tapi banyak ya 15 Iya. juta. Nggak usah nanya Bu kalau Iya, banyak. nggak, Bu. tapi jujur bener. Iya. Namanya kita saudara, maka sering bantu, betul. Sering bantu, betul. Ya. Tapi Terus- 15 juta banyak ini. Iya. Nah, Tapi juga pertanyaannya- saya juga nggak mau kalau silaturahim kita itu terputus gara-gara Betul. karena utang Karena gitu. utang. Ya mungkin kalau belum ya deh, maaf ya deh gitu mungkin kami masih bisa Iya. ya. Tapi dengan ditunjukin dengan dia beli motor, mana lagi cash gitu kita aja nahan-nahan istilahnya ya. Iya, iya. Tiba-tiba beliau seperti itu. Mohon curhat, mohon Ustadz gimana gitu. Kami harus bagaimana menenangkan hati kami, pikiran kami gitu. Iya, iya, iya. Terima kasih mungkin itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda. Pertama, Ahilman ingin menyampaikan, beruntunglah kepada kita yang punya kelapangan dan kemampuan untuk memberikan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Karena pahala orang yang meminjamkan uang itu, pahalanya lebih besar daripada sedekah. Disebutkan dalam satu keterangan, orang yang memberikan pinjaman, yang memberikan hutang pahalanya 18 derajat pahala kebaikan. Sedangkan orang yang bersedekah pahalanya 10 derajat pahala kebaikan. Kok bisa? Yang ngasih hutang lebih besar? Dua alasannya. Satu, orang yang memberikan pinjaman hutang meringankan orang yang sedang membutuhkan. Betul? Dan yang kedua, mohon maaf, orang yang datang kepada kita, mereka sudah menghinakan dirinya. Dan saat kita berikan pinjaman, kita memuliakan dia dengan pinjaman yang kita berikan. Jadi pertama Bunda, kakak ipar Bunda minjemnya kayak begitu, Bunda jangan khawatir, Bunda dapat pahala. Tapi bukan berarti kakak ipar ongkang-ongkang kaki, diem-diem aja nggak mau bayar, nggak boleh. Maka nanti ada tugas kita sebagai orang yang ngasih hutang ke orang. Satu, ingatkan. Tuh, dua, tiga. Ingatkan. Boleh kita ingatkan? Boleh, bahkan harus. Maka nanti kalau transaksi hutang piutang harus ada catatan. Karena khawatirnya banyak orang yang lupa. Betul tidak? Maka Quran menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang beriman, apabila engkau melakukan transaksi hutang piutang, catat. Dan yang nyatet dua-duanya. Yang ngutang nyatet, yang ngutangin nyatet. Biasanya yang nyatet yang mana? Yang ngutangin, yang ngutang nggak nyatet. Padahal yang sering lupa yang mana? Yang ngutang. Maka satu, ingatkan. Betul? Dua, tagihkan. Tuh, dua, tiga. Kita punya hak untuk nagih. Bahkan mungkin kita wajib nagih. Udah diingetin, udah. Ditagih, udah. Yang ketiga, datangin. Tuh, dua, tiga. Datangin. Udah tanya. Waktu datang teh bukan cuma nagih, tanya. Kalau kakak keberatan, apa masalahnya? Kalau ternyata dia berat, maka kita kasih kesempatan dua. Satu, dicicil. Atau yang kedua, waktunya ditambahkan. Udah tetap temayar-mayar Baru nanti yang keempat, yang kelima, ringankan. Udah baru nanti yang keenam,
ikhlaskan. Tuh, sampai ke 6 baru ikhlaskan. Jadi sampai tahapannya ke-6. Jadi nggak bisa langsung punya hutang, saya ikhlas, nggak bisa. Ya, ngutang tuh sebentar ke sana Tagih dulu. dulu, ingetin dulu, datangin dulu, ringankan dulu, mudahkan dulu, baru nanti kalau udah nggak bisa, ikhlaskan. Dan ingat ya, urusan hutang piutang itu urusan yang tidak akan selesai sampai nanti kita kembali sama Allah. Maka satu kali ada seorang yang meninggal, Nabi nanya kan, apakah orang ini punya hutang? Kalau orang ini punya hutang, aku tidak mau menyolatkan. Ini peringatan, yang namanya hutang jangan dianggap sepele. Apalagi hutangnya berapa? Mungkin besar luar biasa. Ini peringatan, maka hati-hati, urusan hutang harus diselesaikan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Oke. Ya Bu Tuti ya. Untuk sampai ikhlaskan ada beberapa tahapan yang harus dilakukan ya. Mulai dari ingatkan, tagih, datangin, ringankan, kasih kesempatan lagi sampai ke ikhlaskan ya. Waktu datang ngelus-ngelus dengkul ya. Ya kan? 15 juta hilang dah Bu ya. Iya. Mudah-mudahan. Gimana tadi? Datang gimana? Waktu datang? Ah, Iya. anak mau sekolah, Iya. mau ujian. Terus? Kalau belum bayaran nggak boleh ikut ujian. Oh, udah. Ada nggak 15 juta? Iya. Ada 15 juta. Alhamdulillah. Nanti saya ganti 5 bulan ya, saya cicil. Ya. Per bulannya 100.000. Iya. Dah, sampai 5 bulan nggak bayar-bayar. Iya. Lupa. Lupa dah. Datang lagi dong. Yang datang yang lagi apa yang ngutang? Yang utang juga. Ahilman. Iya. Mohon maaf yang 15 juta belum bisa bayar. Iya. Nah sekarang anak yang gede masuk SMA. SMA. Iya. Minjem lagi? Nggak minjem sih. Kalau ada 10 juta mah nggak apa-apa. Iya boleh. Ntar saya cicil ya. Iya. Sampai anak dapat kerja. Iya. Ini praktek apa kenyataan begini? Saya lupa. Kok lancar banget. Oke ya. Menjiwai sekali. Nama juga aktor ya kan. Nama juga aktor ya. Saya tuh sebenarnya nggak punya utang Bu. Tapi cuma ada sangkutan aja sedikit. Oke baik jamaah, setelah ini kita akan kembali lagi akan membahas masalah hutang ya. Jangan sampai kita rela terlilit hutang hanya demi mendapatkan pujian. Tetaplah bersama kami. Baik, nanti Hilman masih akan melanjutkan tausiahnya untuk tema kita hari ini, rela terlilit pinjaman demi pujian, hindari hutang supaya hidup tenang. Nah, tapi sebelumnya saya seperti biasa bacakan dulu pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Ada dari @kokomifarah _09. Kokom ya, Ibu Kokom ya. Berarti ini kerjanya bagian komunikasi. Komunikasi. Assalamualaikum Jalan Dakwah. Saya Kokom. Mau curhat tentang kelakuan abang saya yang nekat menggadaikan surat rumah bapak ya. Karena istrinya terlilit hutang ratusan juga. Oh iya, ratusan juta. Tanpa izin bapak dan ibu, abang menggadai surat rumah dan kami semua baru tahu dari pihak bank. Masalah utama ini sebenarnya ada di istrinya yang doyan pinjaman online untuk gaya hidup. Sejak awal bapak sebenarnya udah gak setuju abang nikah dengan cewek itu. Tapi abang maksa dan bener kan terbukti cewek itu sekarang bikin susah keluarga. Bapak sekarang stroke karena stres mikirin rumahnya yang digadaikan oleh abang. Mohon doanya agar keluarga saya kuat menghadapi masalah ini. Dan apa boleh jika saya sebagai anak terakhir marahin abang saya, kata Kokom. Silakan Ahilman. Bunda. Seorang adik menasehati kakaknya boleh atau tidak? Boleh. Kakak menasehati adiknya boleh atau tidak? Boleh. Yang namanya keluarga harus saling menasehati.
Iya apa iya? Walaupun mohon maaf, biasanya menasehati orang yang dekat dengan diri kita itu sulit. Gimana? Adek nasehatin kakak sulit. Betul? Istri nasehatin suami anak ngasih tahu orang tua sulit. Maka nanti yang namanya adek boleh nasehatin abang silahkan. Tapi jika lisanmu tumpul untuk menasehati abangmu, pinjamlah lisan orang lain untuk menasehati abangmu. Karena kalau dipaksakan, ujungnya bukan nasihat, ujungnya malah bertengkar. Betul? Ahilman nasehatin kakak sulit. Walaupun saya ustad. Teman Ustad. Saya dalam hati ini Maya. Saya teh kan sekarang teh mungkin orang manggilnya Ustad. Tapi di depan kakak saya tetap siapa? Adeknya. Maka sulit nasehatin abang, pinjamlah lisan orang lain yang mungkin bisa diterima oleh abang kita. Betul? Yang kedua, memang yang namanya urusan hutang itu jangan dianggap sepele. Saya tidak mau serta-merta menyalahkan istrinya di sini. Kan tadi ceritanya abangnya punya hutang karena istrinya sibuk apa tadi? Belanja online, memperturutkan gaya hidup. Menurut saya rumah tangga itu kalau ada kesalahan tidak bisa dititik beratkan ke istri. Karena bagaimanapun pemimpin rumah tangga siapa? Suami. Makanya pada bab ini harusnya abang yang jadi suami ngasih tahu dong sama istrinya. Jangan suka belanja online di luar batas kemampuan. Betul? Dan jangan takut. Masa suami takut istri? Sulit. Jangan takut, apalagi kalau kita melarang sesuatu yang tidak baik, betul? Suami teh harus takut sama istri kalau suaminya khianat sama yang lain. Kalau suaminya berpaling dengan yang lain. Kalau suaminya tidak memberikan nafkah yang baik sama istri, baru takut. Lirik siapa sih ya? Tapi kalau bilang istrinya, mah jangan boros, boleh tidak? Mah jangan suka beli-beli yang gak penting, boleh tidak? Mah jangan maksain sesuatu, boleh tidak? Boleh. Suami harus punya muruah, punya kehormatan, punya kemuliaan. Yang kemudian istrinya bisa taat patuh sama suaminya. Kan khawatirnya gini, walaupun itu hutang istri, di belakangnya ada suami, hati-hati. Suami tidak bisa serta-merta membiarkan istrinya dan tidak bertanggung jawab terhadap istrinya. Karena bagaimanapun istri diberikan nafkah oleh siapa? Suami. Makanya suami harus tahu uang dari ayah dipakai buat apa aja. Dan ibu jangan merasa tersinggung. Ngapain nanya-nanya? Kan urusan jangan. Itu bentuk suami tanggung jawab. Betul tidak? Kalau yang uang aku kasih lebih, tabung. Tapi kalau uang yang aku kasih kurang, aku tambah. Betul tidak? Maka menurut AA, daripada suami nanya uang dipakai apa, lebih baik bunda sebagai istri transparan terhadap suami. Ayah begini, begini, begini. Dan suami jangan merasa dituntut ketika istri bicara urusan keuangan. Menurut AA, keuangan rumah tangga itu penting untuk dibenahi. Saya pernah membaca, mohon izin mungkin takutnya saya salah.
Kalau kita melihat banyak rumah tangga yang mohon maaf berpisah, bercerai, bahkan harus mengakhiri hubungan rumah tangganya. Pernah saya baca 60-70% sebabnya karena ekonomi. Betul? Maka pada bab itu rumah tangga harus benar-benar jeli urusan rumah tangga keuangan. Maka nanti ada financial management, ada manajemen keuangannya yang harus dikelola. Betul tidak? Jangan anggap ini urusan biasa, nggak bisa. Ini urusan penting. Dan salah satu yang harus dijaga di rumah tangga adalah hindari hutang agar hidup lebih tenang. Setuju tidak? Hindari hutang agar hidup lebih tenang. Istri, jangan suka maksa suamimu untuk ngutang sana sini, pinjam sana sini hanya untuk memenuhi gaya hidupmu. Kasihan suami. Karena bagaimanapun suami itu saking sayangnya sama keluarga, dia bisa ngorbanin apa-apa untuk menuhin keluarganya. Betul nggak? Yang haram diambil, korupsi diambil. Betul? Yang bukan haknya diambil. Kenapa? Alasannya keluarga. Boleh jadi istrinya banyak menuntut suaminya di luar batas kemampuan suaminya. Betul? Belajarlah hidup lebih tenang tanpa hutang. Kalau ada, beli. Kalau nggak ada, jangan. Kalau ada, beli. Kalau nggak ada, apa? Kalau nggak ada, beli. Kalau ada beli. Kalau nggak ada, minta. Kalau ada beli, kalau nggak ada jangan. Betul? Kalau ada boleh kita keluarkan, tapi kalau tidak ada jangan memaksakan. Percayalah, hati akan lebih tenang kalau kita terhindar dari hutang. Maka ada satu doa, mau kasih? Doa agar kita diberikan kecukupan dalam urusan harta, dan doa ini yang punya hutang boleh dibaca agar kita bisa lebih cepat lunas hutangnya. Angkat kedua telapak tangan, kita baca doanya. AA satu kali, Bunda, pemirsa BTV boleh diikuti satu kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ya Allah, cukupkan aku dengan yang halal dan jauhkan aku dari yang haram, dan kayakan aku dengan karuniamu daripada aku bergantung kepada selainmu. Amin. Bacakan doa ini, semoga Allah cukupkan rezeki kita. Amin. Amin. Dan yang punya hutang, Allah berikan kemampuan kita menyelesaikan hutang-hutang kita. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Ibu, tepuk tangan untuk Ahilman. Oke, kesempatan berikutnya sekarang sekali lagi siapa yang mau tanya? Ibu ya, tawan ya Bu, silakan sebelumnya. Ya Ibu, oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eni Indarti dari Majelis Taklim Khotijah Karawaci, Tangerang. Karawaci, Tangerang. Tepuk tangan untuk orang Karawaci, Tangerang. Assalamualaikum AA. Iya Bunda. Salam masuk Bu. Masya Allah, setelah mendengarkan tausiah AA, mengena banget di hati AA. Nak Bu.
Ini kebetulan ingat cerita adik saya. Saya punya adik namanya Cantika. Nah, kebetulan saya cerita ya A ya. Setelah lulus kuliah, adik saya itu merantau ke Jakarta. Mendapatkan pekerjaan yang alhamdulillah berkah, penghasilannya juga besar gitu. Jadi istilahnya menjadi orang terpandang di kompleknya gitu. Nah, tapi kemudian teman-temannya pada suka ngutang, pinjem-pinjem duit sama adik saya. Adik saya orangnya nggak tega, Pak. Ustadz, maaf. Nggak apa-apa. Jadi orangnya nggak tega banget. Misalnya ada yang pinjem, Mbak, pinjem 5 juta. Udah nggak usah pinjem, kamu tak bantu aja. Misalnya 500.000, saya ikhlas. Tapi jadi keterusan, gitu. Nah, saya sebagai kakaknya kasihan juga ngelihat adik saya kayak gitu terus kan. Makanya ini saya mau nanya sama A. Iya. Seandainya yang ngutang ini nggak membayar, walaupun sudah diikhlaskan, ini kan temennya banyak, nggak cuma satu A yang pinjem. Kadang total kan lumayan tuh Bu ya. Kadang-kadang saya sampai yang nagih A. Oh, pantesan. Saya gregetan nih kok nggak ditagih sih, udah lama nggak dibayar. Karena saya kenal, kemudian saya tagih. Tapi Adik Ibu pernah minjem uang sama adik Ibu? Enggak. saya kakaknya A. Enggak pernah lah ya. Saya nggak minjem, saya minta. Iya, ini adik saya nomor 5. Nomor 5. Nah, saya nomor 1. Jadi memang seperti itu. Jadi kalau saya menasihati adik saya ini gimana caranya supaya tepat dan tidak berlarut-larut. Kasihan saya ngelihatnya. Takut dimanfaatkan sama teman-temannya. Iya, dimanfaatkan sama teman-temannya. Iya. Terus kalau yang nggak membayar hutang ini dosa apa enggak sih gitu. Cara saya menasehati adik saya ini gimana? Baik, izin. Tapi adiknya setelah dia sering ngutangin ke orang, Iya. hidupnya Hidupnya cukup atau kekurangan? Alhamdulillah tambah berkah. Tambah berkah. Tambah berkah. Rumahnya di mana sih adik Ibu? Di Jakarta. Kenapa Bang Budi tanya? Kenapa tanya? Oh, silaturahmi. Oh gitu. Iya. Baik. Tambah berkah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Jadi gitu Ya. minta mohon pencerahannya. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh, luar biasa ya. Kasih minjem, nggak bayar, hidupnya semakin berkah. Iya. Ya, pengen tahu sih pribadinya seperti apa sih, Ibu pengen lihat dan kenal gitu loh. Adiknya Pengen Ibu. kenal sama adiknya Ibu. Ibu Cantika ini ya. Nanti abis ini minta nomor HP-nya ya. Bang Bedu kayaknya membutuhkan itu ya. Pengen silaturahmi katanya. Silaturahmi, barangkali bisa saya bantu. Ya, untuk Keuangan. siapa? Atau kelola. Makanya karena ini menjadi orang yang bermanfaat. Iya. Makanya sering dimanfaatin. Nah, Iya. supaya kita nggak sering manfaatin, Bu. Makanya jadi orang yang tidak bermanfaat. Jadi kita nggak bakal dimanfaatin orang. Iya. Silakan Ai. Bunda. Seperti yang tadi AA sampaikan, orang yang suka membantu, memudahkan seseorang, maka Allah akan mudahkan urusannya. Kata Nabi SAW, siapa yang suka memudahkan urusan manusia di dunia, maka nanti Allah akan mudahkan urusannya di hari kiamat. Dalam hadis yang lain kata Nabi, wallahu fi aunil abdi maka nal abdu fi auni akhihi. Allah akan menolong hambanya selama hambanya sering menolong saudaranya. Maka Bunda titip salam untuk adik yang sangat baik itu. Dan izin minta nomor WhatsApp-nya karena Bang Bedu tadi bisikin saya memang serius pengen ketemu sama adik ibu itu tadi. Kan saya belum kenal, belum lihat wajahnya, belum pernah ketemu. Tapi izin tadi juga AA tanya ke beliau, apakah adiknya setelah meminjamkan hidupnya kurang atau seperti apa? Karena juga kita nggak boleh izin ya, kan tidak sedikit kita
suka memudahkan urusan orang tapi mempersulit urusan kita sendiri. Ada nggak yang begitu? Ada. Kita boleh bantu orang tapi harus ingat tubuh kita punya hak, betul nggak? Keluarga kita juga punya hak. Kan ada yang begitu, royal keluar, pelit ke dalam. Ada yang begitu? Suami siapa yang begitu itu? Kalau ke orang paket komplit, Ya. ke istri paket hemat. Ada yang begitu. Bahkan seharusnya yang terbaik adalah royal ke dalam, royal juga keluar. Tapi kalau nggak ada jangan maksain. Tapi kalau ada ibunya tadi kemampuannya ada, ya nggak usah khawatir. Nggak apa-apa. Malah tadi beliau cerita, makin bantu orang malah makin nambah. Alhamdulillah. Nggak tahu sering minjeminnya berapa. Mungkin masing-masing cuma 10.000, 10.000, 10.000, 10.000 ya mungkin ya 500. 500 lah total semuanya ya. Beda sama 15 juta tadi kan agak banyak gitu ya. Itu juga udah 5 bulan lebih belum dibayar. Jadi kalau ada orang yang suka bantuin orang ya nggak masalah. Selama tidak jadi madorot buat dia. Tapi baru jadi persoalan kalau sudah mendatangkan madorot. Kan ada ya. Demi meminjamkan ke orang lain, ujungnya dia sengsara. Ada nggak yang begitu? Dia pinjemin ke orang, ternyata dia juga punya pinjaman ke orang lain. Ujungnya apa? Demi menyenangkan orang, tapi kemudian mempersulit dirinya sendiri. Itu nggak boleh. Tubuh kita punya hak, keluarga kita punya hak, betul? Diri kita punya hak. Boleh silahkan memudahkan urusan orang, tapi pastikan kamu pun tidak menjadi madorot dan tidak jadi sengsara ketika engkau memudahkan urusan orang. Walaupun rumusnya tidak akan pernah habis harta seseorang karena dia membantu orang lain. Manakosot sodakotun min mal, tidak akan pernah berkurang harta yang kita sedekahkan. Bahkan yang ada, yang pelit itulah yang sengsara. Betul nggak? Biasanya orang makin royal, makin baik tuh Allah tambahkan. Maka ada istilah terima kasih. Terima kasih. Semakin banyak yang ingin kamu terima, tergantung yang kamu kasih. Iya. Makin banyak yang kamu kasih, makin banyak yang kamu terima. Dan catatan ya, kalau kita mau mengikhlaskan hutang, harus diucapkan. Dikatakan ya. Jadi beda ya, ikhlas dalam urusan ibadah dengan ikhlas dalam urusan muamalah, beda. Kalau dalam urusan ibadah, silent, nggak boleh. Kita sholat, diumumin, nggak boleh. Misalnya bikin status OTW rakaat kedua gitu ya, jangan. Nggak ada. Bunda misalnya puasa Senin Kemis diumumin, nih lagi puasa, jangan. Urusan ibadah mah ikhlasnya silent, diem. Tapi kalau urusan muamalah ikhlasnya harus terucap. Bang Budu, Ya, kan Bang Budu punya utang sama AA. ceritanya nih ya. Ceritanya. Tersangkanya beneran ya. Ceritanya. Soalnya udah mulai percaya nih kalau saya banyak utangnya nih. Iya. Ceritanya. Iya. Kalau Bang Bedu ceritanya punya utang sama AA harus bilang, Ya. Bang Bedu, AA ikhlasin. AA punya hutang ke Bang Bedu. Iya. Ceritanya. Ceritanya. AA, Ya. Bedu ikhlasin. Nah. Bang Bedu punya hutang sama orang lain. Iya. Belum diikhlasin. Maka kalau orang mau ikhlasin harus terucap. Karena urusan muamalah ikhlasnya harus terucap. Jadi nggak bisa, udah saya ikhlasin biarin aja. Jangan. Harus confirm dan sampaikan kepada orang itu. Biar tidak jadi gelisah untuk orang itu. Jelas apa jelas? Tepuk tangan buat Bunda yang sudah bertanya. Oke, penanya berikutnya silakan. Siapa? Yang mau bertanya lagi siapa? Lagi, silakan. silakan. Baik, Ibu Iya. silakan. Yang mana? Sini. Oh, sini dulu, Bu. Yang sini. Nanti Silakan. gantian, Bu. Iya, Ibu. Ya.
Sabar. Nanti semua kebagian, nanti diutangin semua kebagian. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti dari Majelis Taklim Al-Ghuraba, Banjaran, Bandung. Banjaran Bandung, tepuk tangan Ibu untuk orang Siti. Bandung. Ibu Siti ya? Ya. Iya. Saya mau curhat terkait permasalahan hutang saya. Berapa? Iya, nominalnya Lumayan lah. 1 digit, 2 digit, 3 digit. 3 digit atau sampai dipijit-pijit. Besar lah ya angkanya Bu ya. Lumayan lah, lumayan. Oke, iya. Mohon maaf sebelumnya, mungkin ini aib saya ya. Karena dulunya saya suka ngutang gitu. Semua juga Tapi pernah. insya Allah sekarang saya sedang memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik itu ayah. Coba. Jadi gini dulu itu di awal-awal pernikahan kami, kehidupan kami lumayan berkecukupan gitulah. Iya. Segala dari segi material semuanya dicukupi oleh suami saya. Pokoknya kehidupan saya bisa dibilang mewah gitu. Seiring dengan waktu rumah tangga kami diterma permasalahan keuangan. Kami, saya dan suami saya merasa kaget gitu, shock gitu, dan tidak bisa menerima hal tersebut. Untuk memenuhi kebutuhan gengsi saya. Karena biasa hidup mewah ada. Iya. Tiba-tiba berubah. Iya, tiba-tiba berubah. Akhirnya gengsinya masih tetap Akhirnya nggak berubah tapi. Belum. Oh, gengsi belum Masih berubah. mau pinjam sana sini, utang sana sini buat memenuhin gengsi itu sama poya-poya. Poya-poya. Ya, terus Bu. Ibu masih suka Sampai-sampai bahkan sampai ketelilit pinjol, Iya. Dan sekarang saya sudah berusaha untuk memperbaiki kehidupan saya itu. Yang saya mau tanya, dan alhamdulillah sekarang hutang piutangnya udah berkurang gitu. tapi masih ada sauk Tapi masih ada Beberapa ya? satu satu ke orang atau ke lembaga pinjaman orang lah. perorangan orang. Iya, Oke. nominalnya lumayan besar gitu. Iya, kalau Ibu nggak mau nyebutin jangan gitu deh, bikin saya penasaran jadinya Ibu. Bilang lumayan besar tapi saya pengen tahu berapa gitu jumlahnya. Berapa sih Bu jumlahnya? Ya adalah. Tuh kan Ibu sih gitu mancing-mancing. Malu kan, bedu itu kan bukan. Tapi kan Ibu ngomongnya lumayan besar, kita jadi besarnya seberapa gitu. Saya Malu kan itu bukan hal yang baik gitu. Gak usah malu, saya juga ada utangnya banyak Bu, saya juga tahu. Kita semua pernah berhutang. Sesama orang yang punya hutang, jangan saling menyalahkan. Iya. Saya kasih semangat buat, ayo Bu semangat. Ayo Bu semangat. Terus Semua punya gimana? masalah, terus Ya alhamdulillah sedikit-sedikit sudah banyak yang terselesaikan. Alhamdulillah. Tinggal satu lagi yang masih nominalnya lumayan. Gitu. Oke. Yang saya mau Tanyakan. sehari-hari kan uang saya kan belum cukup banyak. Masih harus mengeluarkan kebutuhan sehari-hari. Iya. Terus saya juga mau lunasin utang tersebut, Iya. Oke. Iya. Tapi jadi menurut AA mana yang harus saya utamakan? Iya. Kenapa nanya ke saya? Kan yang punya utang Ibu. Iya, tapi kan Saya juga bingung. Kenapa saya dibawa-bawa? bukan dibawa-bawa. Minta bantuan AA. Oh, minta bantuan. Solusinya, ini punya Oh, solusinya. iya. Punya Kirain hutang. ayam. Oh, iya. Bukan AA suruh bayarin hutangnya, Bukan. Oh, Kalau bisa solusinya. mah Abdu juga dari dulu Iya, minta iya. sama AA.
Saya kan minta pencerahannya gitu, Pencerahannya, mana yang harus saya dahulukan. utamakan? Bayar hutang. bayar atau kebutuhan sehari-hari kan mendesak gitu lah tiap Mendesak. harinya. Menurut ibu yang mana dulu? Mana ya bingung, Bingung ibu. Iya, Tapi bingung. uangnya ada. Sedikit ada, Oh, cuman takutnya jadi bayar hutang gak ada uang. Iya, Kebutuhan juga nggak ada. uang. ada Biar tapi kan kaget jawabannya. belum banyak gitu. Ada, uangnya ada. Iya, ada tapi Ah. belum Belum cukup. Kalau, iya, belum Kebutuhannya gitu, kayak sandang apa makan Iya, sehari-hari iya, gitu ya, iya. kebutuhan Iya, harian seperti listrik. itu. Jadi segala ibu macam. tuh Iya. bimbang. Iya, Bingung. bimbang. Mana yang harus Oke. diutamakan gitu. Tapi uangnya ada kan? ada Ada, oke. sedikit. Yang Iya. bingung tuh, Iya. bingung karena uangnya nggak ada. Tapi kalau ada mah aman, bisa jelasin. Makanya tadi kita pengen tahu nominalnya berapa. Biar bisa diotak-atik. Hutangnya berapa dan yang tersedia berapa. Berapa. Jadi kita bisa kalkulasi nih Ibu. Kak Bedu mau bantu gitu? Mau bantunya bayar gitu? Saya bukan pembantu bayar. Ya paling nggak saya agak berbesar hati lah. Bahwa ada teman juga ya kayak saya. Bahwa ada yang punya masalah yang sama dengan saya gitu. Jadi itu kalau memang kebutuhannya memang pas-pasan buat sehari-hari ya kan berarti nggak bisa buat bayar Bisa. hutang. Makanya tanya. Berapa nominalnya? Uangnya ada kan? Ada. Ya udah kalau Ada. ada mah enak Cuman ngejelasinnya. belum cukup untuk lunasin Bayar. itu. Tapi kebutuhan sehari-hari Cukup. iya. Ya udah. Oke. Ya. Oke, pertanyaannya adalah mana yang Mana didahulukan? iya, yang Memenuhi harus kebutuhan diutamakan. sehari atau Atau bayar membayar hutang. hutang. Oke. Iya, sekian. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana uangnya? Buat bayar hutang. Oke. Silakan Ilman. Bunda. Kebutuhan itu ada batasnya. Sedangkan keinginan tidak ada batasnya. Maka yang harus kita kedepankan bukan keinginan tapi kebutuhan. Betul? Makan keinginan atau kebutuhan? Kebutuhan. Tapi makan menunya dengan apa? Itu keinginan. Maka ibu tetap kebutuhan kedepankan. Tapi ibu kudu inget, ibu teh punya. Ya, Kalau makan sama ayam itu kebutuhan apa keinginan? tergantung. Nah, Tergantung. tergantung apa? Hutang, kan ada hutang. Lah, tapi kan dia nggak pengen makan sama suami nggak bisa, akhirnya dia makan sama ayam. Iya benar ya. Gimana? Itu kebutuhan Kebutuhan, berarti. Kebutuhan. Ada suami sibuk, Suami sibuk. mau makan sama suami nggak bisa, akhirnya makan sama ayam. Betul. Jadi suaminya nggak ada makan sama ayam. Sama ayam. Kalau ayam nggak ada makan sama suami. Makan sama ayam karena nggak ada suami. Nah, suaminya nggak ada makan sama ayam. Suaminya ada nggak makan. Jadi yang pertama bunda kebutuhan dulu. Tapi ingat bunda teh waktu mengeluarkan itu ingat bunda teh punya apa? Hutang. Sehingga bikin kita sadar. Kita teh punya hutang. Karena ada orang yang gak sadar. Kayak gak punya hutang we gitu. Ayah gitu ayah. Ayah. Hidup teh kayak gak ada hutang. Padahal punya. Boleh jadi dia memperturutkan apa? Hawa nafsu, keinginan. Maka nanti bunda kasih rumus keuangan. Kebetulan saya kan S1, S2, S3-nya bidang syariah ya. Ini bukan sombong, ria sedikit ya. Jadi kalau boleh sedikit menyampaikan mungkin ada rumus 10, 20, 30, 40. Apa rumusnya? 10, 20, 30, 40. 10% dari pendapatan kita keluarkan untuk dana sosial. Zakat, infak, sodakoh, wakaf 10%. Sok diambil
ada yang nikah, nyecep teh. Ngamplopin. Ngamplopin dari situ. Tetangga sakit ngejenguk dari situ. Takziah ke orang dari situ. Berapa? 10%. 20% dipakai untuk tabungan dan izin ya. Asuransi mungkin kita butuh, betul? Mungkin kita juga izin butuh modal. Kalaupun kita mau kembangkan usaha kita, ambil berapa persen? 20%. 30% catat, maksimal cicilan. Jadi kalau kita mau nyicil, jangan lebih daripada 30% dari pendapatan kita. Kalau udah lebih, biasanya bermasalah. Jadi kalau bunda punya pendapatan 3 juta, berarti bunda boleh punya cicilan maksimal berapa? 900.000. Boleh, tapi ingat, kalaupun mau minjem, mau nyicil, kalau bisa yang produktif, bukan yang konsumtif. Bukan memenuhi gengsi, tapi memenuhi kebaikan untuk kebutuhan kita jangka panjang. Baru 40% keluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jelas tidak? Jelas tidak? 10% dana sosial, 20% tabungan, asuransi, investasi, 30% untuk cicilan jika kita punya, dan 40% untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Jika itu yang kita keluarkan, insya Allah di-manage dengan baik. Bunda kalau bab yang tadi kebutuhan kedepankan, tapi yang biasa saja karena bunda punya hutang. Cicil biar tidak terasa berat. Dan kalau bisa komunikasikan sama orangnya agar mereka tidak menyangka bunda pergi daripada hutang itu. Dan ingat ya, untuk yang berhutang jangan jadi malu karena kita punya hutang. Sebagaimana waktu minjem kelihatan butuh, waktu saat kita sulit mengembalikan pun datangi dia, sampaikan kalau kita terasa berat untuk melunasinya sehingga ada pertimbangan dari dia. Kenapa harus dikomunikasikan? Kita nggak tahu yang namanya umur akan seperti apa. Maka izin kalau punya hutang, keluarga harus tahu, ahli waris harus tahu. Khawatirnya saat kita kembali ternyata nggak ada ahli waris yang mau menjadi jaminan dan bertanggung jawab terhadap hutang kita. Itulah yang kita sedihkan. Maka jangan lupa berdoa sama Allah agar dijaga dari hutang. Insya Allah. Mudah-mudahan ibu ada rezeki yang bisa melunasi hutangnya dan mencukupi kebutuhannya. Tepuk tangan buat ibu yang sudah bertanya. Ya. Semoga ya Bu ya, hutang-hutang Ibu lunas, selesai, dan hidup kembali tenang ya Bu ya. Amin. Penanya selanjutnya silakan dari sini. Iya Ibu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bedu boleh dong kirim pantun dulu? Boleh. Cakep. Belum. Semuanya nanti jawab salam atau cakep. Saya kira udah. Belum. Baik. Kalau dulu cakep, sekarang udah maksudnya ngomong dulu baru Baru cakep. cakep. Baik, maaf. Di halaman ada pedagang sekuteng. Cakep. Pedagang sekuteng lagi minum kopi. Cakep. Aa Hilman yang ganteng dan baik hati. Terus? Berikutnya. Sebentar ini. Diulang. Kan Hilman ganteng dan baik hati. Terus apa lagi? Ya. Udah nggak ada. Belum. Belum. Coba Di Hilman apa? halaman ada pedagang sekuteng. Sekuteng. Di halaman ada pedagang sekuteng. Sekuteng. Pedagang sekuteng. Pedagang sekuteng sedang minum kopi. Minum kopi. Kenapa dia nggak makan sekutengnya aja sih Bu? Ngapain minum Kan kopi? punya sekuteng. Iya. Ngapain minum anget-anget, kopi? Oke. enak. Terus? Di sini ada Ustadz Hilman yang ganteng dan baik hati. Oh, cakep. Jangan cuma A dong buat Ya Bang Bedu. siap untuk Abdu. Sok sekarang apa pantun buat Bang Bedu? Main dadu sambil minum sekuteng. Cakep.
Tadi makan minum kopi, sekarang minum skuter. Pilih kasih ibu nih yang mau abang ini. Iya. Main gandu. Iya. Main gundu, minum sekotang. Saya coba bayangin ibu lagi main dadu, makan skuter. Iya. Main gundu. Panas, iya. Pas sambil makan skuter. Itu kan saya nggak mungkin begitu. Gak mungkin. Ini main dadu, main gundul. Gak mungkin. Panas skuternya. Gak mungkin tuh, gak mungkin. Ganti Sibuk. jangan sekuteng, jangan minum yang lain coba. Nggak mau, Main- yang itu aja nanti ada tambahannya. Ada tambahannya. Tiba-tiba ada adeknya makan manggis. Oh. Yeah. Tiba-tiba ada Adeknya adiknya makan manggis. makan manggis. Minta adek saya, bang bagi bang skuternya bang. Maksud saya makan manggis doang bang. Itu kasihan adek saya. Iya. Terus. Di sini ada AA Bedu yang ganteng. Ganteng. Juga manis. Iya. Makasih ya bu. Balas balas. Iya. Bang Bedu balas. Saya sapa juga buat ibu-ibu semuanya biar nggak ngantuk. Iya. Iya. Bang Bedu ada balasan buat ibu Bang Bedu. Balas. Balas. Ya, biar Tuhan yang balas ntar. Nih ya. Tukang abu beli gula merah. Cakep. Cakep. Dikasihnya barang antik. Cakep. Cakep. Buat ibu-ibu yang berkerudung merah. Cakep. Cakep. Ibu ternyata wajahnya sangat cantik. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallah. Bunga mawar di tengahnya banyak sari dan putiknya. Kan saya suruh ibu-ibu dulu. Iya buat Balas, ibu. balas. Kasih Ah, ibu, iya. mawar. Semua. Bunga mawar Bunga di mawar. tengahnya ada sari dan putik. Oh. Iya. Bunga Iya. mawar ada sari dan putih. Terus. Iya. Ada di tengah-tengah sawah. Cakep. Ibu-ibu dari seluruh Indonesia ternyata cantik-cantik. Cakep. Hanya datang di BTV Jalan Dakwah. Iya. Ya, Masya Allah. buat Yayasan Sekolah Al Azhar BSD butuh guru bahasa Indonesia boleh. Nih ibu. Ya. Iya. Ternyata guru bahasa Inggris ibu ya? Oh. Ibu guru bahasa Inggris? Guru IPA. Guru IPA belum, guru juga. IPA. Oh guru IPA. Masih ingat bu rumus antara gaya dan tekanan bu? Nanti malam aja itu Iya. membuat suami istri. Enggak, katanya kan apa rumus gaya dan tekanan bu? Iya. Ibu masih ingat kan Oke. rumus gaya dan Iya. tekanan? Makasih. Katanya gaya dan tekanan itu berbanding lurus bu. Benar ya? Betul. Semakin hidup semakin banyak gaya, jadi semakin banyak tekanan. Betul. Kayak banyak ngutang. Banyak hutang. Jadi, Ya dah. iya, betul. Dah. Dah bu ya, maaf waktunya habis ibu gak bisa menanya. Maaf. Siap. Baik. Baik, Ibu terima kasih. Silakan Makasih, duduk. Bu. Udah selesai. Tidak ada pertanyaan, udah selesai ya. Waktunya udah terbatas. Udah habis buat pantun Ibu. Bukan nanya malah pantun. Udah tahu waktunya sedikit. Langsung pertanyaan Iya. Ibu apa? Langsung pertanyaan. Pertanyaannya, iya. Mau ngomong-ngomong masalah hutang, di kampung saya pun ada yang namanya Pak Romli. Tahu Ibu Pak Romli? Kaya banget. Jangan dibawa-bawa nama Ngomongin orang. Ngomongin orang. Ah, Pak Romli. Ngomongin orang. Ibu tahu kan Pak Robi tahu. Bu nanya jangan. Aduh gimana ya? Ngajak yang lain. Tahu kan Bu? Terus gimana? Pak Romli itu memang sangat kaya. Mobilnya banyak. Sampai istri Saya nggak ikutin ya Bu. Takutnya dimarahin sama Pak Novi. Pakai nama samaran aja nama samaran bu. Nama samaran. Nama samaran Bu. Nama samaran. Dan memang itu Pak Romli saya samarannya. Karena saya suka dengan namanya Pak Romli. Ya. Oh Pak Romli ya. Ya. Terus. Si Romli Raja Chatting. Ya beliau Karena tuh Pak Romli ini kaya. adalah orang yang sangat kaya. Dan memang mobilnya pun banyak, istrinya pun ketika keluar atau ke majelis itu gamisnya bagus-bagus. Emasnya pun luar biasa. Sampai ketek sih bu HP. Iya. Gitu. Dan termasuk saya pun pernah ngutang lah, tapi alhamdulillah sudah lunas. Iya. Dan kebetulan di kampung itu pun memang ada yang suka ngutang, tapi memang yang ini sangat sebatang kara. Sampai pada akhirnya meninggal pun yang sebatang kara inilah masih punya utang ke Pak Haji Romli.
Namun tiba-tiba Pak Haji Romli datang ke rumah menyatakan itu katanya yang meninggal itu masih punya utang sama saya, terus siapa yang mau bayar? Mohon AA ini saya mohon maaf karena saya sebenarnya nggak layak untuk cerita ini, tapi mohon solusinya. Baik. Terima kasih Futihat dari Cilegon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nanti kita akan jawab pertanyaan dari Ibu Romli ya. Ibu siapa tadi namanya? Ibu Tipu Muslihat. Oh Futihat, Ibu Futihat. Nanti akan kita jawab pertanyaannya setelah yang satu ini Bu ya. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Baik, di segmen sebelumnya sedikit mengulas pertanyaan dari Ibu Futihat ya. Bahwa tetangganya itu Pak Romli orang kaya banget lah ya. Sering minjemin uang ke tetangganya. Ada tetangganya yang meninggal, kemudian diingetin, ini belum bayar utang, terus siapa yang bayar utang nih? Nah gimana solusinya nih Ahilman? Silakan. Bunda, jika ada seseorang dia meninggal dan dia punya hutang, maka orang yang dihutangi itu punya kewajiban untuk menyampaikan kepada ahli warisnya. Beliau bilang, "Aa, ini mah sebatang kara, gak ada yang tahu dan gak ada yang bisa membayar hutangnya karena dia hidup sebatang kara." Maka nanti ada dua kebijaksanaan. Satu, kebijaksanaan orang yang dihutangi mungkin bisa diikhlasin. Atau yang kedua, izin. Yang dihutangi tadi lihat orang itu punya aset atau tidak. Punya harta atau tidak. Jika ada harta boleh dikeluarkan untuk mengganti hutangnya kepada orang yang bersangkutan tadi. Jelas atau tidak? Dan gak mungkin orang itu sebatang kara. Mungkin dia gak sempat, mungkin ya dia gak sempat menikah. Tapi kan dia punya adik kakak misal. Udah gak punya juga, oke dia punya orang tua. Udah gak ada orang tuanya dari dia punya siapa lagi. Pasti gak mungkin sebatang kara. Karena hidup kita pasti berkaitan dengan yang lain. Sesama saudara. Tapi kalau nggak bisa ya sudah berarti ikhlaskan saja. Semoga jadi kebaikan untuk kita. Karena tadi yang AA sampaikan, kalau kita memudahkan urusan orang, apalagi ini kasusnya begitu luar biasa, maka insya Allah ada pahala kebaikan juga yang kita dapatkan. Maka kembali lagi urusan hutang piutang, hati-hati. Kalau kita punya hutang sebaiknya keluarga kita tahu atau ahli waris kita tahu, agar saat nanti kita meninggal akan ada orang yang bisa menggantikannya atau menjaminnya. Atau syukur-syukur mah ya, kalau punya hutang teh segera lunasi, selesaikan. Dan ingat, ada kabar bahagia di antara orang yang akan ditolong oleh Allah, salah satunya adalah orang yang punya hutang dan dia ingin segera menyelesaikan hutangnya. Tapi mohon maaf, ada orang yang akan dicabut rahmatnya oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang punya hutang tapi menunda-nunda membayar hutang. Maka hati-hati, Allah cabut rahmatnya. Kenapa demikian? Karena saat kita berhutang, sesungguhnya kalau kita menunda pembayarannya berarti kita zolim sama orang yang kita hutangi. Betul apa betul? Jadi jangan hanya ingat kitanya, tapi ingat juga orang yang kita hutangi. Jangan-jangan uang yang dia hutangin ke kita mau dipakai buat pengobatan, mau dipakai buat anak sekolah, mau dipakai buat kebutuhan. Betul? Maka jangan sampai zolim kepada orang lain dengan menunda-nunda pembayaran hutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala lembutkan hati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, gimana Ibu? Ya, kalau gitu tepuk tangan buat Ibu Futia. Tangan buat Ibu Futiha. Ibu Futiha ya. Baik, itulah tadi tausiah dari Hilman ya tentang terlilit hutang ya. Jadi rela terlilit pinjaman demi pujian, jangan seperti itu. Dan juga jangan sampai gara-gara hutang silaturahmi dengan saudara jadi putus ya. Kemudian juga hindarilah hutang agar hidup kita bisa jadi lebih tenang. Dan kata A terakhirnya, niatkan untuk mampukan membayar hutang, menyelesaikan hutang. Karena nanti
akan ada azab yang pedih ya. Jika memang kita tidak niat atau mengulur untuk membayar kewajiban kita membayar hutang. Baik, kalau gitu mari kita tutup tausiah ini dengan doa. Biar semua masalah hidup kita, apa yang tadi saya sampaikan ya, semua bisa kita terapkan. Dan yang punya hutang lunas, ya, yang punya keinginan, pengen cita-cita, doa Allah kabulkan. Amin. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Angkat kedua telapak tangan, tutup kedua mata kita, aminkan dalam hati masing-masing. Semoga doa-doa kita Allah kabulkan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, jika pagi ini ada di antara kami yang sedang banyak dosa, kami mohon ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, jika pagi ini ada di antara kami yang sedang gelisah, tenangkan hati kami. Jika pagi ini ada yang sedang punya masalah, tunjukkan jalan keluar untuk kami. Jika pagi ini ada yang sedang sakit, sembuhkan sakit kami. Jika di antara kami pagi ini ya Allah, ada yang sedang punya hutang piutang, ya Allah, bantu kami melunasinya. Tunjukkan jalan terbaik kami menyelesaikannya. Ya Allah, jangan kau biarkan kami tenggelam dalam urusan hutang piutang. Ya Allah, jangan kau biarkan kami tersiksa dengan urusan hutang piutang. Ya Allah, jika rizki kami masih di langit, maka turunkanlah. Jika masih di bumi, keluarkanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Jika masih sulit, mudahkanlah. Jika masih haram, sucikanlah. Ya Allah, cukupkan kami dengan rezeki yang halal. Jauhkan kami dari yang haram. Ya Allah, kayakan kami dengan karunia-Mu daripada kami bergantung kepada selain-Mu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma kfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah.